Nah, sebelum ditutup, saya menginformasikan bahwa untuk penyaluran BPNT tahap sekarang tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu, para penerima manfaat bantuan sosial pemerintah? Alhamdulillah, apa yang ditunggu-tunggu, apa yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu para KPM ini terkait dengan bantuan sosial, alhamdulillah sekarang sudah ada titik terang bahwa bantuan sosial ini sebentar lagi akan segera dicairkan. Nah, adapun bantuan sosial yang akan segera dicairkan yaitu adalah bantuan sosial BPNT atau yang biasa disebut dengan bantuan sembako. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya bantuan BPNT ini adalah berupa sembako, pada tahun ini, pada tahap kali ini, bantuan BPNT ini sesuai dengan surat dari Kemensos nomor 592 bahwa penyaluran BPNT itu akan dilaksanakan atau akan disalurkan oleh PT Pos dalam bentuk tunai, ya. Jadi ibu-ibu nanti akan langsung menerima uang tunai dari PT Pos. Nah, biasanya kan kalau tahun-tahun sebelumnya ibu-ibu menerima bantuan itu adalah bantuan berupa sembako yang seharga 200.000 gitu ya, atau yang senilai dengan 200.000 sembakonya itu. Nah, sekarang ini yang akan diterima oleh ibu-ibu tuh langsung uang tunainya 200.000. Dan adapun bulan yang akan disalurkannya itu adalah dari bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Nah, kalau tadi satu bulannya 200.000 dikali 3 bulan, Januari, Februari, Maret, berarti 600.000. Nah, yang akan diterima pada tahap kali ini oleh ibu-ibu para penerima bantuan BPNT itu akan menerima bantuan sebesar 600.000, ya. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang adalah apakah bantuan BPNT ini boleh dibelanjakan ke selain sembako? Misalkan saya mah mau dibelanjakan pulsa gitu ya, saya mah mau digunakan untuk bayar sekolah, saya mah mau digunakan untuk bayar hutang gitu ya. Nah, apakah boleh atau tidak sebenarnya? Nah, kalau merujuk dari surat tersebut, ini belum ada penjelasan dari Kemensos sendiri terkait dengan bantuan BPNT ini apakah boleh dibelanjakan ke selain sembako gitu ya. Namun ini Kemensos sendiri memberikan istilahnya memberikan wadah, memberikan kewenangan ya, memberikan kewenangan kepada wilayah masing-masing ya, baik itu ke kota ataupun ke kabupaten. Jadi nanti yang akan menentukannya itu adalah wilayah masing-masing. Mungkin nanti akan berbeda setiap wilayah. Misalkan Kota Bandung ini wajib untuk ke sembako gitu, wilayah lain ya boleh ya ke non sembako gitu, bisa saja seperti itu gitu kan, karena memang belum ada ketentuan khusus dari Kemensosnya. Tapi dari teknis penyaluran yang sudah dikeluarkan oleh PT Pos, teknisnya itu bahwa dihimbau untuk bantuan BPNT ini memang harus dibelanjakan ke sembako ya, tapi belanjanya itu oleh ibu-ibu KPM langsung gitu ya. Boleh ke pasar terdekat tradisional, boleh ke warung ataupun boleh ke agen ya yang biasa tempat terima sembako ibu-ibu gitu. Nah, itu boleh, silahkan gitu ya. Nah, itu himbauannya dari apa yang tertera di Juknis ya, Juknis penyaluran BPNT tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh PT Pos. Itu himbauannya adalah untuk belanja sembako. Untuk wilayah Kota Bandung sendiri ini sudah kemarin sudah ada pembahasan ya dari Dinas Sosial dengan stakeholder, baik itu dari pengurus PKH, baik dari pengurus sembako gitu, dari PT Pos sendiri, kemudian stakeholder yang lainnya. Ini sudah ada pembahasan dan menghasilkan kesepakatan bahwa untuk penyaluran BPNT tahap yang sekarang, yang pertama yaitu teknis penyaluran PT Pos akan membagikan nomor barcode kepada KPM untuk ditukarkan dengan uang tunai. Ya, ini seperti bantuan BST ya tahun kemarin
itu kan diberikan barcode ke setiap warga, kemudian barcode itu ditukarkan dengan uang tunai. Kemudian para camat, lurah, kasih kesos dan pendamping sosial serta PSKS lainnya ini diwajibkan memberikan edukasi kepada para KPM untuk membelanjakan uang tunai ke sembako. Nah, di sini sudah ada penjelasan bahwa bantuan BPNT tersebut itu harus dibelanjakan oleh KPM ke sembako ya. Silahkan belanjakan masing-masing oleh KPM tersebut. Nah, kemudian uang bantuan wajib dibelikan sembako yang meliputi karbohidrat ya. Karbohidrat ini adalah beras dan kentang ataupun jagung gitu ya. Kemudian protein hewani. Protein hewani itu adalah nanti bisa telur ya, kemudian ayam ataupun daging sapi gitu ya. Kemudian vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini bisa sayur-sayuran dan juga buah-buahan ya. Nah, kemudian selanjutnya pembelian dilakukan di warung ya ataupun warung gitu ya, atau pasar tradisional terdekat yang menyediakan sembako seperti yang dimaksud. Nah, silahkan Ibu mau ke pasar atau mau ke warung boleh ya, bebas. Ibu silahkan mau milih yang mana aja, bebas, tidak ada paksaan sama sekali. Kemudian tidak boleh ada pengarahan KPM untuk membelanjakan ke warung tertentu ya. Artinya di sini pendamping tidak boleh ataupun pengurus warung tidak boleh memaksa ya bahwa bantuan uang tunai tersebut harus dibelanjakan di warung atau di agen atau di warung yang dikhususkan gitu ya, atau dipaksa si KPM ini, nggak boleh gitu ya. Kemudian mekanisme penyaluran bantuan ini merujuk kepada mekanisme PT POS yang sudah ditunjuk oleh Kemensos. Artinya bantuan ini akan disalurkan oleh PT POS langsung gitu ya, baik itu di kantor PT POS-nya ataupun di wilayah kelurahan ataupun di kecamatan. Itu tergantung dari nanti PT POS yang akan berkoordinasi atau akan ngobrol dulu lah itu ya istilahnya antara PT POS dengan wilayah kecamatan ataupun kelurahan, apakah di kantor ataupun di kelurahan gitu ya. Kemudian fungsi monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tikor Kota dan juga Tikor Kecamatan. Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Terima kasih Kadinsos, yaitu Bapak Tono Rusdiantono. Tembusan disampaikan kepada Bapak Wali Kota Bandung dan juga Bapak Sekda Kota Bandung. Nah, itulah ibu-ibu terkait dengan penyaluran BPNT tahap sekarang di tahun 2022. Jadi saya simpulkan untuk wilayah Kota Bandung bahwa pelaksana penyaluran sekarang ini adalah PT POS. Adapun jenis bantuannya itu adalah berupa uang tunai ya. Dan bulan yang akan diterima oleh ibu-ibu itu adalah dari bulan Januari, Februari dan juga Maret. Nah, uang tunai tersebut ini untuk wilayah Kota Bandung sendiri wajib untuk dibelanjakan ke sembako, karena nanti ibu harus menandatangani surat pernyataan bahwa bantuan BPNT ini itu dibelanjakan ke sembako ya. Nah, untuk belanjanya sendiri itu silahkan oleh KPM masing-masing, mau dibelanjakan kemana, mau ke pasar tradisional ataupun ke warung, yaitu silahkan lah ya, terserah ibu-ibu mau di mana. Yang penting dibelanjakannya itu adalah ke sembako, jangan dipakai untuk bayar utang atau dipakai untuk jalan-jalan dan lain sebagainya itu ya. Nah, sebelum ditutup saya menginformasikan bahwa untuk penyaluran BPNT tahap sekarang tahun 2022 ini tidak akan semuanya dulu, jadi akan per termin. Jadi mungkin tahap sekarang berapa KPM, nanti tahap berikutnya ada berapa KPM, jadi ada beberapa termin lah seperti tahun kemarin gitu ya. Jadi tidak sekaligus atau tidak semuanya KPM BPNT menerima bantuan uang tunai sekarang. Jadi akan ada beberapa termin gitu ya. Jadi mohon bersabar bagi ibu-ibu
yang biasa menerima BPNT tapi tahap sekarang belum ada gitu ya, kemungkinan itu di termin berikutnya. Itu aja informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.